katakan lebih dalam. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam. Haleluya, haleluya. Dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam. Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami penuh ucapan syukur. Kiranya sore hari ini Tuhan berikan kami roh sukacita untuk memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami. Dan kami percaya Tuhan puji-pujian kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Pimpinlah ibadah sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru pelepas kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam, selamat sore. Ada sukacita. Saya percaya Bapak Ibu sore hari ini merasakan sukacita karena kasih Allah dicurahkan pada sore hari ini. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak Allah.
hadir pada sore hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menolong dalam kehidupan Bapak Ibu. Di saat kita mengalami kesusahan, di saat kita mengalami jalan buntu, saya percaya Tuhan selalu menolong. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Amin. Selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Terima kasih Tuhan. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong. Amin. Haleluya. Selalu diangkat di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya. Tak akan terjatuh tanpa seizin.
selalu menolongku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami merasakan kasih setia Tuhan sangat besar dalam hidup kami. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan sangat sempurna dalam hidup kami. Hari ini kalau kami ada di tempat ini, hari ini kalau kami boleh duduk dalam rumah-Mu Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau begitu setia dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu sore hari ini. Terima kasih kalau kami masih diberikan kesehatan, hingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan, yang harus kami lakukan, yang harus kami ubah dari hidup kami, sehingga pribadi kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melihat Engkau berkata-kata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, ya kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan melewati masa-masa pandemi yang tidak semua orang bisa melewatinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan mungkin ada keluarga-keluarga terdekat kita yang harus menjadi korban dari wabah COVID-19. Tapi kalau hari ini saya bisa berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, saya melihat rekan-rekan lama ini ya. Waduh, kalau saya lihat tim musik ini ingat berpacu dalam melodi ya. Jadi kita seumuran ya Pak ya, jadi mesti ingat ya, wah pemain-pemain lama gitu, menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Lama enggak berjumpa itu jadi kangen, kepinginnya ngomong-ngomong lebih banyak, tapi enggak boleh ya Saudara. Ya mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya memberi tema kebenaran firman Tuhan sore hari ini, mengikut Yesus dengan cinta. Berapa banyak kita menjadi pengikut Yesus yang umurnya sudah di atas, umur pengiringan kepada Tuhan sudah di atas 20 tahun, boleh angkat tangan? Menjadi orang Kristen sudah 20 tahun lebih? Oh banyak ya, 40 tahun? Oh, ada pasti di sini ya. Nah, Saudara, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali melihat ke dalam pribadi masing-masing. Seberapa lama kita itu menjadi pengikut Tuhan? Apakah hari ini kita duduk di tempat ini tetap mengikut Yesus dengan cinta atau sudah mulai kurang cintanya? Karena banyak orang Kristen berkata, saya pengikut Yesus, saya orang Kristen. Tetapi ternyata dalam pertumbuhan rohaninya, dalam kehidupan kekristenannya, cinta kepada Tuhan itu mulai mengalami penurunan. Ya. Harusnya sesuai ya, berjalan dengan waktu yang ada, 10 tahun, 20 tahun, cinta itu harus semakin bertumbuh, semakin berkembang. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kekristenan tidak sedikit orang Kristen yang 10 tahun mengikut Yesus, tiba-tiba bisa meninggalkan Tuhan. 20 tahun mengikut Yesus, tiba-tiba tidak lagi mengikut Tuhan. Kekecewaan yang terjadi dalam hidupnya, pengalaman-pengalaman pahit yang harus dijalani dalam hidupnya, membuat orang-orang ini bisa meninggalkan Tuhan. Mengapa semua itu bisa terjadi? Jawabannya cuma satu, karena mereka tidak mempertahankan cinta sejatinya mereka kepada Tuhan.
Mengapa suami istri bisa bertahan dalam hubungan rumah tangga? Jawabannya cuma satu, karena cinta. Cinta membuat suami istri itu bisa bertahan, walaupun istrinya itu menjengkelkan kayak apapun, suaminya itu tetap pulang. Gitu. Walaupun suaminya tetap menjengkelkan seperti apapun, istrinya tetap masakin. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Itu yang kita bilang cinta. Apapun yang terjadi dalam hubungan suami istri kalau didasari cinta, hubungan itu akan tetap berjalan dan tetap akan berlanjut. Nah, mengikut Yesus juga demikian. Kalau mengikut Yesus itu tidak didasari oleh cinta, maka yang terjadi adalah pengkhianatan, penyangkalan, kekecewaan kepada Tuhan. Bersyukur kita hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lewatkan adalah kita tetap mengkoreksi hidup kita. Kita tetap mengkoreksi cinta kita ini kepada Tuhan. Apakah kita semakin bertumbuh cinta kita ini kepada Tuhan atau tidak. Mari kita membaca Yohanes 21. Ya, Yohanes 21 ayat 15 mulai. Kita baca secara perlahan-lahan ya. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, diulang lagi ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Cukup sampai di situ. Saudara, perikop ini menceritakan sebuah pengalaman kehidupan Petrus. Pada saat Yesus di akhir pelayanannya mau meninggalkan murid-murid, dia masih sempat untuk berjumpa dengan Petrus. Dan terjadilah sebuah percakapan. Ya. Yang pertama, ya saudara, kata-kata yang pertama yang Yesus sampaikan kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Terus kita lihat jawab Petrus ya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Terus Yesus bilang apa? "Gembalakanlah domba-dombaku." Saya ingin mengajak saudara melihat ya kata "lebih daripada mereka ini." Yesus pertama bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Siapa yang dimaksud oleh Yesus mereka ini? Itu bisa menunjuk tiga hal Bapak Ibu Saudara. Ya, slide berikutnya. Yang pertama, pekerjaan mereka. Ketika Yesus disalib dan ketika Yesus mati, murid-murid itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga apa? Mereka menyembunyikan diri mereka.
tidak berani ketemu orang. Mereka juga takut ditangkap. Ya. Jadi mereka tuh sembunyi. Kalau selama mereka mengikut Yesus, mereka tuh nyaman hidupnya. Ya, ikut Yesus gitu ya. Terus walaupun mungkin terbatas ya, tetapi mereka tahu mereka masih merasa nyaman karena ada gurunya. Tapi saat Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka, murid-murid itu mengalami kegentaran, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai pada satu titik, Petrus itu mencetuskan sebuah ide. Ayo kita kembali bekerja. Yang semula mereka sudah mendapat panggilan khusus dari Tuhan untuk menjadi penjala ikan. Mereka sudah punya komitmen menjadi murid Tuhan. Tetapi karena tidak ada lagi Yesus bersama dengan mereka secara fisik, dan keadaan itu begitu mungkin menjepit mereka sehingga mereka memutuskan, iya ya lebih baik bekerja. Akhirnya mereka kembali bekerja, saudara. Mereka menangkap ikan hari itu. Pada saat mereka menangkap ikan, ya, mereka tidak mendapati sesuatu hasil yang mereka dapatkan dari kerja keras mereka. Sampai akhirnya Tuhan Yesus datang. Nah, ketika Yesus bertemu dengan Petrus, dia bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalimat lebih daripada mereka itu menunjuk kepada pekerjaan. Artinya Tuhan Yesus mau tanya begini, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada pekerjaanmu? Nah, saudara, hal itu menegur Petrus. Karena hari itu dia memutuskan kembali untuk bekerja. Nah, Yesus mempertanyakan rasa cinta Petrus kepadanya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada pekerjaanmu? Nah, berapa banyak orang Kristen itu lebih banyak mengasihi pekerjaannya daripada mengasihi Tuhan. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Yesus, ciri utamanya yang tidak boleh, tidak ada dalam hidup pengikut Yesus adalah cinta kepada Tuhan. Karena cinta kepada Tuhan itulah yang akan mendasari kehidupan kekristenan kita. Cinta kepada Tuhan inilah yang akan membuat kehidupan kekristenan ini menjadi semakin maju, semakin berkembang, semakin lebih baik dari hari ke hari. Kenapa kehidupan kekristenan bisa lesu? Kenapa tidak punya cinta? Sehingga ketika ada masalah sedikit kita bisa meninggalkan Tuhan. Ketika ada godaan sedikit kita sudah bisa jatuh dalam dosa. Saudara, hari itu Yesus datang kepada Petrus secara khusus. Menanyakan cinta Petrus kepadanya. Apakah Petrus lebih mengasihi Yesus daripada pekerjaannya? Terus yang kedua, kata lebih daripada mereka ini bisa berarti apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi murid-murid yang lain? Ya, jadi Yesus ini membandingkan apakah Petrus itu mencintai dia lebih besar daripada Petrus itu mencintai teman-temannya. Nah, banyak hal di sekitar kita itu yang bisa merebut cinta kita kepada Tuhan, sehingga harusnya Tuhan itu menjadi tempat utama, prioritas utama cinta kita, tetapi karena ada hal-hal lain yang di sekeliling kita yang lebih menguntungkan kita, yang lebih membuat hidup kita itu jadi enak, sehingga kita mulai lebih mencintai hal-hal tersebut, lebih mencintai orang-orang di sekeliling kita yang memberi perhatian khusus kepada kita, yang suka nolong kita, ya, yang baik dengan kita, sehingga kita mulai melupakan Tuhan. Kita tidak lagi mencintai Tuhan, tapi lebih mencintai orang-orang ini. Nah, hari itu Yesus tanyakan cinta Petrus kepadanya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mencintai teman-temanmu? Dan yang ketiga, kata lebih daripada mereka ini bisa berarti apakah Petrus itu memiliki cinta yang lebih besar gitu, dibandingkan teman-temannya yang cinta kepada Yesus. Jadi Yesus kepengen tahu, apakah engkau mengasihi aku gitu, lebih daripada murid-murid lain mengasihi aku.
Tiga hal ini semua bisa terjadi, saudara. Tiga hal ini juga menjadi sebuah teguran dalam hidup kita. Kita yang duduk di tempat ini, apakah kita merasa bahwa saya ini lebih mencintai Tuhan dibanding yang lain? Bukan artinya sombong, saudara. Tetapi itu kita jadikan patokan, ya, ukuran seberapa besar sih kita itu mencintai Tuhan. Seberapa dalam kita mengasihi Dia. Karena ini penting, saudara. Ya. Kita lihat, itu pertanyaan Yesus yang pertama. Kemudian, setelah mendapatkan jawaban dari Petrus, benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Terus Tuhan kasih sebuah perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Saya pikir kalimat itu sudah selesai. Ternyata diulangi lagi oleh Tuhan. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada mereka ininya dihilangkan. Kalimat pertanyaannya dipendekkan. Slide berikutnya ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Terus Petrus jawab apa, saudara? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Terus Tuhan jawab lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Di pertanyaan yang kedua, ya, Yesus tidak pakai kata lebih daripada mereka ini. Tapi Yesus langsung nanya, apakah engkau mengasihi aku? Terus kita lihat apa jawaban Petrus. Jawaban Petrus masih sama dengan jawaban yang pertama. Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata benar Tuhan, slide berikutnya ya. Petrus meyakini bahwa Yesus itu mengetahui ketulusan kasihnya kepada Yesus. Hari itu Petrus adalah seorang pribadi yang pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Petrus adalah murid yang paling merasa bersalah, ya, karena dia pernah menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Dan hari itu Tuhan ingin memulihkan Petrus. Dia datang secara pribadi, ya, ngajak Petrus ini dialog secara pribadi. Dan ketika Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Artinya apa? Petrus meyakini ya bahwa Yesus itu tahu dasar hatinya. Yesus tahu cintanya kepada Tuhan itu sebesar apa, Yesus tahu. Jadi Petrus tidak lagi mau gembar-gembor ngomong sesuatu yang tinggi, ya, ngomong besar, tetapi dia cukup bicara dengan apa adanya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Terus kita lihat pertanyaan Yesus yang ketiga. Ya, slide berikutnya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Wah, ya, Tuhan Yesus itu terus, saudara, dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga itu sama semua intinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tidak mungkin, ya, berbicara menanyakan sebuah pertanyaan itu berulang-ulang kalau tidak penting. Semua ada tujuannya. Terus apa jawaban terus waktu Tuhan Yesus tanya yang ketiga kalinya? Ketika Petrus mendengar Tuhan Yesus bertanya ketiga kalinya, dikatakan dalam ayat 17, maka sedih hati Petrus. Kenapa kok Tuhan tanya kasihku kepadanya itu kok sampai 3 kali? Kan tadi pertanyaan pertama sudah dijawab, benar Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Bukankah Yesus itu tahu? Aku tuh memang cinta sama dia, tapi kenapa kok sampai harus 3 kali? Di situ Petrus sedih, saudara. Nah, jawaban Petrus berubah, saudara. Apa jawabannya? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus sadar bahwa dirinya itu sebenarnya belum mampu mencintai Tuhan dengan cinta yang sejati.
Karena kalau saudara belajar dalam bahasa aslinya itu kata cinta yang dipakai oleh Tuhan dengan kata cinta yang dipakai oleh Petrus itu berbeda. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Saya hanya ingin membahas bahwa Yesus itu meminta Petrus mencintai dia dengan cinta yang adikodrati. Tetapi Petrus itu tidak mampu memberikan cinta yang Tuhan minta kepadanya. Petrus tetap menjawab, benar Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Engkau tahu bahwa aku ini hanya mencintai Engkau ini sebatas ini Tuhan. Engkau meminta aku mencintai lebih seperti Engkau minta kepadaku. Tapi aku ini hanya bisa memberi ini kepada Tuhan. Terus Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudara, kalau saudara lihat kembali peristiwanya ke belakang. Ya, saudara kita tahu bahwa Petrus itu adalah seorang yang dia seorang yang berani, ya. Dia seorang yang kelihatannya tegas, dia seorang yang kelihatannya bisa memimpin murid-murid yang lain. Dia dengan mudah mengucapkan janji-janji kepada Tuhan. Ya, dia adalah seorang yang frontal, saudara. Nah, saya ingin mengajak saudara membuka Matius 26 ayat 33, slide berikutnya saya sudah tampilkan di situ ya. Pada saat Yesus menceritakan bahwa dia akan mati, saudara. Terus Petrus satu-satunya murid yang berani berkata seperti ini dalam Matius 26 ayat 33. Biarpun mereka semua, biarpun murid-murid yang lain tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Woi, hebat ya. Jadi Petrus itu ketika Tuhan bilang, ya aku nanti akan ditangkap mati gitu ya. Menceritakan tentang kematiannya. Petrus satu-satunya orang yang berani ngomong. Murid-murid lain itu masih diam, saudara. Dia ngomong, kalau mereka semua ini tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Artinya apa? Petrus itu ingin menonjolkan dirinya. Bahwa saya ini tidak akan digoyahkan oleh apapun. Terus, Matius 26 ayat 35. Ini lebih ekstrim lagi kata-katanya Petrus ya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Nah, coba saudara lihat ya. Ini peristiwa terjadi sebelum Yesus mati. Sebelum Yesus ditangkap. Pada saat Yesus menceritakan tentang kematiannya, Petrus langsung menyampaikan ekspresinya dengan kata-kata ini. Sekalipun aku Tuhan harus mati bersama-sama dengan engkau. Ya, aku tidak akan menyangkal engkau. Kenyataannya apa Bapak Ibu Saudara? Belum mati Petrus itu, belum ditangkap. Ya toh, kita lihat berikutnya ya. Kita lihat sebuah peristiwa pertama yang terjadi tidak lama setelah Petrus mengungkapkan janji besar itu Saudara, ya. Di halaman pada saat dia melihat Yesus itu ditangkap. Ya, di waktu itu dihakimi oleh para imam-imam kepala ya. Ada seorang hamba perempuan melihat Petrus, terus ngomong begini, engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Galilea itu. Terus apa kata Petrus? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Baru saja ngomong ya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Baru saja dia ngomong, gitu, sekalipun aku harus mati bersama engkau dengan Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau. Ketemu hamba perempuan yang dia tidak kenal, terus hamba perempuan itu ngomong, tuh, bukankah apa tadi? Engkau juga selalu bersama-sama dengan orang itu, gitu. Petrus ngomong, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Di manakah keberanian Petrus? Di manakah sosok Petrus yang tadi ngomong, sekalipun aku harus mati, aku tidak mau menyangkal Tuhan. Tapi kenyataannya dia dihadapkan oleh seorang hamba perempuan saja, dia sudah takut. Dia sudah tidak berani, saudara. Dia mulai menyangkal Yesus. Aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan. Terus yang kedua, terus ada lagi seorang hamba yang lain keluar, saudara. Pada saat Petrus sudah diajak omong oleh hamba perempuan itu, dia semakin menjauh, dia ke arah pintu gerbang, saudara. Dan ketika dia sampai pintu gerbang, ada hamba lain yang ngomong begini, loh, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu.
Nah, ini lebih tegas, lebih yakin orang ini bahwa memang Petrus ini kelompoknya Yesus. Ketika Petrus mendengar kata orang itu, apa yang dikatakannya? Aku tidak kenal orang itu. Tadinya ngomong sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal Tuhan. Kedua kali dia ngomong, aku tidak kenal sama Yesus. Siapa Yesus itu? Aku tidak kenal. Kita lihat yang ketiga. Terus banyak orang ini sekarang yang datang pada Petrus. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu loh kelihatan dari bahasamu. Terus dikatakan dalam Matius 26. Maka di situ Petrus mulai bersumpah. Jadi bukan hanya menyangkal, tapi dia mulai bersumpah. Sungguh, aku tidak kenal orang itu. Yang tadinya Petrus itu berkata dengan mudah, mengungkapkan janji-janji kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mati bersama dengan Engkau. Aku mencintai Engkau Tuhan. Kenyataannya apa saudara? Petrus dengan mudah menyangkal Tuhan. Bahkan yang ketiga kalinya dia mulai mengutuki Tuhan. Aku tidak kenal sama Yesus. Mengapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Karena kedalaman cinta Petrus kepada Yesus itu hanya di level yang rendah. Kelihatannya menjadi murid Yesus, kelihatannya hari-hari bersama Yesus, tetapi ternyata cinta kepada Tuhan tidak bertumbuh. Itu sebabnya apa? Ketika Petrus hadapi tekanan, ketika dia lihat Yesus ditangkap, Yesus disiksa, hatinya kecil saudara, hatinya gentar. Dia yang tadinya ngomong sekalipun aku harus mati, tidak berani lagi ngomong kayak gitu, karena dia lihat kenyataannya. Banyak orang Kristen mudah berkata, Tuhan aku mencintai Engkau, Tuhan aku akan setia kepadamu. Tetapi ketika melihat realita kehidupannya menjepit hidupnya, orang-orang ini mulai kecil hati. Tidak lagi berani ngomong, aku mencintai Tuhan. Diajak berbuat dosa pun akhirnya mau. Untuk menyelamatkan dirinya. Nah saudara, mari kita belajar dari sini. Ada dua prinsip utama ya, yang saya ingin bagikan pada Bapak Ibu Saudara tempat ini. Prinsip utama yang pertama adalah mengasihi Tuhan harus menjadi dasar pelayanan kita. Ya, yang pertama, mengasihi Tuhan harus menjadi dasar dari pelayanan kita. Kenapa mengasihi Tuhan harus menjadi dasar, saudara? Kita lihat contohnya Petrus. Tuhan ingin menjadikan murid-muridnya itu menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang bisa menjangkau banyak jiwa setelah dia naik ke surga. Tetapi sebelum Tuhan memberikan tugas tanggung jawab itu kepada murid-muridnya, khususnya kepada Petrus, Tuhan mempertanyakan seberapa besar cinta mereka kepada Yesus. Saudara lihat, pada saat Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau, engkau tahu aku mengasihi engkau. Terus Yesus selalu bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dijawab lagi oleh Tuhan dengan sebuah perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Artinya apa? Sebelum murid-murid ini mengembalakan domba-domba, Yesus harus bisa memastikan bahwa murid-murid ini punya cinta yang dalam terhadap dia. Karena itulah yang menjadi dasar bagi setiap orang untuk melayani Tuhan. Itulah yang menjadi dasar bagi setiap orang Kristen hidup dalam hidup kekristenan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan bisa melayani Tuhan, tetapi belum tentu mereka memiliki cinta kepada Tuhan. Saudara, cinta kepada Tuhan itu harus menjadi dasar pelayanan kita. Sehingga apa? Sekalipun kita itu diberi tugas pelayanan yang begitu berat, yang tidak menghasilkan apa-apa, yang mungkin harus kita berkorban untuknya,
kita akan tetap lakukan itu. Karena apa? Kita punya cinta kepada Tuhan. Itu sebabnya penting bagi seorang pelayan Tuhan, penting bagi setiap umat Kristen memiliki cinta kepada Tuhan. Karena itu yang menjadi dasar dari setiap kehidupan kekristenan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi itu yang mau berkorban untuk Tuhan, yang mau melakukan perintah Tuhan, yang mau hidup untuk Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku, ya itu kata Tuhan. Tuhan mempertanyakan kasih seorang kepadanya sebelum Tuhan memberi kepercayaan tugas pelayanan. Para pelayan Tuhan di tempat ini, ya, berapa lama kita sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan di tempat ini? Hari ini mari kita kembali melihat, apakah cinta kita kepada Tuhan itu semakin bertumbuh atau sudah mulai berkurang. Apakah kita melakukan tugas pelayanan kita ini hanya sekedar sebagai sebuah rutinitas atau menjadi cinta kita, ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan hari ini datang pada saudara menanyakan, Paulus, ya, karena Paulus yang saya kenal ya, jadi lebih enak ngomongnya. Apakah engkau mengasihi aku? Kita dengan jujur katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mencintai Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang mencintai Dia untuk diberikan sebuah tanggung jawab pelayanan, saudara. Tanggung jawab kehidupan kekristenan yang menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Terus ada syarat kelayakan, saudara. Ya, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan itu sebenarnya ada syarat kelayakan. Untuk menjadi pengikut Yesus itu ada syarat kelayakannya. Apa itu? Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Syarat kelayakan yang pertama kita lihat kalau ada orang-orang Kristen yang ngaku cinta Tuhan tapi ternyata lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai anak-anaknya daripada mencintai Tuhan. Orang itu tidak layak bagi Tuhan. Orang itu tidak layak mengikuti Yesus. Karena Yesus menginginkan prioritas utama itu adalah Dia, saudara. Syarat kelayakan yang kedua kita lihat. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi kalau kita mau mengaku sebagai pengikut Yesus, kita mengaku kita ini orang Kristen, maka kita punya kewajiban utama memikul salib dan mengikut Tuhan. Mau bayar harga dari pengiringan kita kepada Tuhan. Mau memberikan komitmen terbaik kita untuk tetap hidup mengikut Yesus. Walaupun penderitaan harus kita hadapi, walaupun kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan besar harus kita hadapi, kita tetap menjadi pengikut yang setia. Amin. Terus, prinsip dasar yang kedua adalah kadar kasih kita kepada Tuhan ya menentukan besarnya pengorbanan kita. Mengapa mencintai Tuhan itu harus menjadi dasar dari kehidupan kekristenan? Karena kadar kasih kepada Tuhan itulah yang akan menentukan seberapa besar kita berkorban untuk Tuhan. Seberapa besar kita itu mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita kadar cinta kita kepada Tuhan itu kecil, disuruh ngasih persembahan lebih sedikit aja, kita sudah pasti marah. Kita pasti sudah tidak setuju. Apalagi disuruh melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, yang menuntut pengorbanan yang lebih banyak lagi. Saudara, hampir 15 tahun ya kami melayani di Blitar. Pulang pergi Surabaya Blitar. Pada awal pelayanan kami ya saudara, saya dengan istri, saya dipanggil Tuhan untuk membantu pelayanan di Blitar itu dalam keadaan yang tidak punya apa-apa. Bahkan untuk beli tiket kereta api yang harganya 5.500 waktu itu ya, ekonomi penataran itu, kami harus bergumul, saudara. Untuk berangkat itu 5.500, pulang 5.500, berarti saya setiap minggu itu harus menyediakan uang 11.000. Untuk itu saja, maaf ya Bapak Ibu Saudara, kami tidak punya. Di tengah situasi seperti itu Tuhan panggil kami, saudara.
Apakah engkau mau melayani umat di Blitar? Kami bergumul saudara, kami merespon panggilan Tuhan, Tuhan kami mau. Tapi Tuhan tahu kami tidak punya. Apakah Tuhan tinggal diam saudara? Yang Tuhan mau dari saya pribadi dengan istri saya adalah kadar cinta saya kepada Tuhan harus lebih. Selebihnya, keperluan biaya berangkat, transport dan lain sebagainya, Tuhan yang bekerja saudara. Kalau hari itu kami tidak menanggapi panggilan Tuhan, mungkin hari ini kami belum tentu menjadi seorang pelayan Tuhan yang seperti sekarang ini. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan hari itu, Tuhan uji cinta kami kepada Dia. Dari minggu ke minggu kami harus banyak berkorban. Memberikan waktu, memberikan pelayanan, memberikan uang dan lain-lain sebagainya. Dalam keadaan kami juga kekurangan, kami belajar memberi saudara. Akhirnya kami menyadari bahwa kadar kasih kita itu ya akan menentukan besarnya pengorbanan yang akan kita berikan untuk Tuhan. Mengapa Petrus takut waktu itu? Mengapa Petrus menyangkal Yesus? Karena kadar kasihnya kepada Tuhan itu kecil. Dia cuma benar dia belajar firman Tuhan, benar dia ngerti firman Tuhan, benar dia jadi murid Tuhan. Tetapi kadar kasihnya itu tidak bertumbuh kepada Tuhan. Sehingga ketika ujian terhadap imannya datang, Petrus mulai takut. Tetapi kita lihat setelah Yesus memulihkan Petrus, kita lihat apa yang terjadi. Ya, ayat berikutnya dalam Yohanes 21, ya, bagian akhir ayat 18. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, kita lihat saudara, slide yang terakhir ya, kematian Petrus. Ya, tradisi menceritakan bahwa Petrus itu mati disalib terbalik. Bukankah itu menunjukkan bahwa kematian Petrus telah membuktikan kedalaman kasihnya kepada Tuhan? Ketika Petrus menjelang ajalnya, dia disalib, dia ngomong, kalau guruku itu disalib dengan kepala di atas, aku tidak layak seperti dia. Siapa aku? Akhirnya dia minta disalib dengan kepala di bawah. Yang tadinya Petrus itu takut menyangkal Yesus 3 kali, tetapi di akhir hidupnya, mengapa Petrus bisa begitu radikal? Nah, mengapa Petrus bisa menunjukkan cintanya yang begitu besar? Karena cintanya kepada Tuhan itu mulai bertumbuh, saudara. Sehingga bagi dia, sekalipun dia harus mati, dia tidak takut lagi, saudara. Pengorbanan yang Petrus tunjukkan begitu besar. Karena apa? Kadar cintanya sudah mulai besar. Nah, hari ini pertanyaan yang sama kita ajukan dalam hidup kita. Seberapa besar kadar kasih kita kepada Tuhan? Seberapa dalam kita mencintai Tuhan? Karena itulah yang akan menentukan pengorbananmu kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Mengikut Yesus keputusanku. Saudara tahu lagu ini ya, diciptakan oleh seorang Kristen yang baru percaya. Dia punya istri dan dia punya 2 anak. Ya. Jadi bapak ini dia punya istri dan punya 2 anak. Dia dibesarkan dalam satu desa, yang desa itu sama sekali tidak ada yang mengenal Tuhan. Tapi ketika ada misionaris datang masuk di desa itu, bapak ini menjadi orang yang pertama kali percaya Yesus. Dan ketika dia percaya Yesus, dia ciptakan pujian ini. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku,
mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara tahu, ketika bapak ini diketahui oleh kepala desanya bahwa dia menjadi orang Kristen, bapak ini ditangkap, saudara. Dia diseret di tengah lapangan bersama dengan keluarganya. Terus kepala desa ini ngomong gini, kamu pilih Tuhan Yesus atau pilih keluargamu? Apa yang dilakukan oleh bapak ini, saudara? Dia nyanyikan pujian ini, mengikut Yesus keputusanku. Ditanya lagi kepala desanya, kamu mau mengikut Yesus atau pilih keluargamu? Kalau kamu memilih Yesus, anak-anakmu akan mati di depanmu. Apa yang bapak ini lakukan? Dia nyanyikan pujian ini, mengikut Yesus keputusanku. 2 anaknya dibunuh di depan mata kepalanya, saudara. Siapa bapak yang bisa tega lihat anaknya harus mati di depan kepalanya sendiri? Hanya karena bapak ini mempertahankan imannya kepada Tuhan. Tapi bapak ini tidak digoyahkan, saudara. Dia berkata, ku tak ingkar, aku tak ingkar. Anaknya mati, saudara. Kepala desa nanya lagi, kamu masih saya beri kesempatan lagi. Kamu percaya Yesus atau sekarang tinggalkan Yesusmu? Kalau kamu memilih tetap percaya Yesus, istrimu juga akan mati di hadapanmu. Pilihan yang sulit bagi bapak ini. Tadi anak-anaknya, sekarang dia diperhadapkan pada orang yang dicintainya, yang harus dikorbankan karena imannya kepada Yesus. Apakah bapak ini goyah, saudara? Saudara boleh baca kisahnya. Bapak ini tetap bertahan di dalam imannya. Dia nyanyikan pujian ini. Dia tidak gubris kepala desanya. Dia nyanyikan pujian ini. Mungkin istrinya nangis-nangis ya, saudara. Tapi dia tetap nyanyikan pujian ini. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Aku tidak ingkar. Istrinya dibunuh di depan matanya, saudara. Hati suami mana yang mencintai istrinya yang tidak akan pilu, ya saudara. Melihat istrinya harus menjadi korban karena imannya kepada Tuhan. Bapak ini tidak goyah, saudara. Dan terakhir kepala desa tanya, kamu masih diberi kesempatan hidup. Kalau kamu tinggalkan Yesus, kamu boleh hidup. Kamu masih bisa memiliki keluarga yang baru. Apa yang dilakukan oleh bapak ini? Dia nyanyi ini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus. Bapak itu begitu teguh, saudara. Dia nyanyikan mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Sekalipun air matanya harus mengalir di pipinya, dia melihat anaknya mati, dia melihat istrinya mati, dia tetap tidak ingkar, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Berapa lama kemudian satu desa ini bertobat, saudara, karena bapak ini mati untuk Tuhan. Kepala desanya dipanggil hati oleh Tuhan. Kepala desanya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan karena melihat ada satu keluarga yang begitu memiliki cita yang luar biasa kepada Tuhan, yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan, yang mengorbankan keluarganya sendiri. Bapak kepala desa itu melihat ada cinta Yesus di dalam hidup keluarga ini. Kenapa bapak itu bisa mengorbankan semuanya? Karena bapak itu punya cinta kepada Tuhan. Hari ini saudara, mungkin pengorbanan kita belum sebesar yang dilakukan oleh bapak ini. Tapi Tuhan tetap mencari kita. Tuhan mencari pribadi yang mau mencintai dia, yang mengambil keputusan mengikut Yesus, tidak ingkar apapun yang terjadi. Kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Dengan lembut kita nyanyikan pujian ini. Mengikut Yesus
keputusan. Engkau dengar Tuhan, setiap janji-janji yang kami naikkan melalui pujian ini. Kami mau mengikut Tuhan. Bangun setiap cinta kami kepadamu sore hari ini Tuhan. Ku tak ingkar. Ini kami Tuhan. Uji setiap hati kami sore hari ini. Apakah Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan? Tuhan ampuni kami kalau hari ini kami mulai kehilangan cinta kami yang mula-mula kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau hari ini kami hanya sekedar asal-asalan mengikut Tuhan. Hari ini biarlah firman-Mu menggugah setiap kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan dalam hidup kami, menunjukkan pengorbanan kami kepadamu Tuhan. Kalau Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, kalau Engkau sudah menunjukkan pengorbanan-Mu yang begitu mulia dalam hidup kami, maka kami pengikut-pengikut-Mu harus menunjukkan hal yang sama Tuhan. Kami mau belajar melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kami mau belajar untuk mencintai Tuhan lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk dari hari ke hari kami semakin membangun cinta kami kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus tetap berkata-kata dalam hati kami, pikiran kami, menguatkan kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini janji kami yang kami baharui sore hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Tetap kami mau mengikut Tuhan. Walau kami sendiri Tuhan, walau kami harus hadapi banyak pergumulan dalam hidup kekristenan kami tidak mau menyangkali Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya Roh Kudus-Mu memampukan kami, benar-benar kami mencintai Tuhan, sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini, menguatkan setiap kami, memulihkan setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu, menyertai keluargamu, menyertai pribadimu, menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan, yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima berkat ini dan bawalah pulang ke rumah masing-masing dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.